Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel keluarga Lovebird. Sebelumnya telah kita bahas tentang tata cara menjadi peternak Lovebird bagi pemula, dan kali ini kelanjutannya yaitu kita akan membahas tentang tips beternak Lovebird bagi pemula bagian 2. Tapi sebelum itu, pertama-tama like, kemudian komen, dan juga share. Paling penting, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan terus maju demi informasi yang lebih bermanfaat lagi. Lanjut kepada langkah keempat. Kalau sebelumnya kita membahas langkah ketiga, yaitu harus memilih calon indukan Lovebird betina, maka jantan. Kali ini kita akan membahas tentang pertama itu dari langkah keempat ini kita harus memilih calon indukan betina, karena nggak mungkin kawan-kawan jantan nggak ada betinanya, itu nggak mungkin, karena nggak bisa juga, malah jadi gegekan nantinya kawan-kawan. Nah, dalam cara memilih calon indukan betina ada beberapa cara, ada beberapa hal yang penting untuk disimak. Yang pertama yaitu calon indukan betina harus sehat dan gesit, sama seperti yang jantan harus sehat dan gesit. Nggak boleh yang loyong, nggak boleh yang sakit mata, dan jangan pula yang kurus. Kemudian selanjutnya harus sudah berumur lebih dari satu tahun. Sebetulnya kurang dari 1 tahun sih nggak masalah, cuman yang paling matang itu untuk Lovebird adalah yang umurnya lebih dari 1 tahun. Kemudian ciri-cirinya adalah ciri-ciri Lovebird betina itu paruh agak lebar dan tumpul. Artinya ketika kita pegang ujung dari paruhnya Lovebird itu agak tumpul, nggak tajam kawan-kawan. Selanjutnya ekor juga tumpul. Intinya yang tumpul-tumpul itu bagiannya Lovebird betina. Ekornya itu nggak runcing kawan-kawan. Jadi ekornya memang agak tumpul kayak gitu. Nah, selanjutnya ciri-cirinya juga saat bertengger itu kakinya melebar. Kalau Lovebird yang jantan itu kakinya agak merapat ketika bertengger. Ini kalau Lovebird betina itu agak melebar, tapi bukan karena masalah, artinya melebarnya karena hal yang wajar. Kemudian saat diam juga Lovebird itu sayapnya juga agak melebar, tidak ngelipat. Kalau jantan kan mengelipat kawan-kawan, tadi yang sudah dijelaskan di langkah ketiga di episode sebelumnya. Yang betina ini saat diam itu sayapnya melebar. Yang selanjutnya, yang terakhir, ciri-cirinya itu adalah tubuh agak besar. Jadi secara fisik itu tubuhnya agak lumayan besar ketimbang yang jantan. Kalau yang jantan itu tubuhnya agak kecilan sedikit. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah langkah yang kelima. Untuk beternak Lovebird itu apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita lakukan untuk memelihara Lovebird kita. Langkah yang kelima bisa dimulai dengan menunggu Lovebird kawin. Setelah ada pasangannya kan nggak mungkin kalau nggak kawin kawan-kawan. Jadi siapkan sangkar yang kotak, kemudian masukkan dua-duanya dan tinggal kita tunggu itu sudah. Kalau sudah matang, mereka akan kawin dengan sendirinya. Jadi harap bersabar. Nah, kesabaran itu perlu dalam merawat Lovebird. Jadi ditunggu aja
lovebird-nya nanti akan kawin sendiri, nggak usah dikawinkan kawan-kawan. Nah, selanjutnya berikan penambah birahi. Penambah birahi dengan obat-obatan yang disediakan oleh toko-toko terdekat. Jadi birahinya itu sebetulnya bisa kita pacu, bisa kita tinggalkan dengan obat-obatan. Ada yang memang dicampur di pakan, millet dan sebagainya, dan juga ada yang ke air. Biasanya kalau ke air, kalau saya sih menggunakan Feed WP. Nah, selanjutnya berikan pakan yang baik. Jadi pakan yang baik itu ya nggak kotor, kemudian ya masih seger. Artinya kalau millet itu ya seger, kemudian kasih juga kenari set, kemudian biji bunga matahari. Selanjutnya juga kasih gandum biar burungnya sehat dan siap untuk produksi. Nah, selanjutnya juga untuk tambahan nutrisi bagi lovebird yang masa kawinnya sudah nyampe, yaitu berikan kangkung. Kangkung ini penambah nutrisi dan sangat-sangat membantu kawan-kawan untuk lovebird yang siap kawin. Jadi artinya keberhasilan telurnya nanti itu lebih terjamin kalau sudah diberikan kangkung. Selanjutnya berikan juga jagung muda, artinya biar lovebird-nya juga lebih sehat. Selain tadi sudah diberikan semacam kenari set, kemudian millet dan sebagainya, berikan juga jagung muda biar menambah asupan energi sebagai tambahan karbohidrat bagi lovebird jantan dan betinanya. Selanjutnya langkah yang keenam, kita tinggal menunggu. Yang terakhir sebetulnya langkah keenam ini kita tinggal menunggu lovebird setelah kawin. Itu biasanya kalau setelah kawin itu kalau manusia, kalau orang sih biasanya mengandung. Nah, kalau lovebird ini enggak. Lovebird ini biasanya ya sama sih sebetulnya mengandung, akan tapi yang dikandung itu telur, bukan anakan. Jadi yang pertama langkahnya itu menunggu lovebird bertelur dan menetas. Nah, di sini biasanya memang sangat dibutuhkan kesabaran yang ekstra karena kan lebih-lebih peternak pemula itu biasanya nggak sabar pengen lihat lovebird-nya bertelur, pengen lihat lovebird-nya menetas apa enggak ya, kayak gitu. Artinya kesabaran dibutuhkan pada langkah-langkah yang terakhir. Ini bisa-bisa kalau salah malah gagal kawan-kawan. Yang selanjutnya dari langkah yang keenam ini sering-sering kasih jagung, karena lebih-lebih yang indukan betina itu kalau lagi mengerami setelah bertelur itu biasanya dirami selama kurang lebih 22 sampai 23 hari kawan-kawan. Jadi sering-seringlah kasih jagung manis. Artinya jagung yang memang diperuntukkan untuk lovebird. Juga yang tak kalah penting itu jangan buat burungnya stres. Artinya sering-sering dilihat dan sering-sering dikunjungi oleh orang-orang yang memang tidak pernah dikenal dan nggak pernah dilihat oleh lovebird-nya, itu biasanya memicu burungnya stres. Jangan juga sering-sering buka glodoknya kawan-kawan. Biasanya peternak pemula itu penyakitnya sering buka glodok. Jangan. Ini juga silakan ini sedang dibahas juga, jangan sering buka glodok. Kalau saya sih dulu awal-awal sering banget buka glodoknya. Nelur berapa? Nelur 1, nelur 2, nelur 3, nelur 4 dan seterusnya. Dilihat tiap hari. Malah lovebird-nya yang stres. Artinya telurnya itu ditinggalkan. Kadang ada yang dipatuk. Jadinya nggak jadi. Yang terakhir anakan itu setelah dirami selama 23 hari, maka anakan akan menetas dalam rentang waktu biasanya sih 23 hari. Ada yang 25, ada yang 27, bahkan ada yang 1 bulan. Nah, itu
tips-tips dan langkah-langkah menjadi peternak lovebird bagi pemula. Sekian tutorial ini atau tips beternak lovebird ini, dan saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada seluruhnya. Jangan lupa share dan subscribe kawan-kawan, karena sangat membantu